Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabatku sekalian, dalam Sinau Embongan edisi ketiga ini saya mencoba ngambil sebuah tema Pancasila, buah hikmah yang ditelantarkan. Meminjam istilah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hikmah adalah barang yang hilang dari kaum muslimin, maka pungutlah hikmah itu meski dari kaum munafik. Dari kata-kata itu kembali kita diingatkan betapa pentingnya Pancasila sebagai falsafah bangsa, Pancasila sebagai kepribadian dan dasar bernegara setelah sekian lama dimarginalkan. Beberapa tahun terakhir ini kita tersentak dan kaget ketika Pancasila ditafsir dan direduksi oleh satu kelompok tertentu karena kehendak politik yang berbeda. Lantas kemana saja kita selama ini? Hingga Pancasila yang merupakan buah hikmah para ulama dan founding father kita ini ditelantarkan, bahkan tidak dihitung, apalagi ditafsir, dipikir pun tidak. Jujur diakui, ada sebagian gerakan politik yang memposisikan Pancasila sebagai musuh, sebagai togut alias berhala yang harus diinyakan. Mempercayai Pancasila sama dengan kafir karena ia bersumber pada hukum buatan manusia. Pikiran macam begini melahirkan sifat konfrontatif. Pancasila adalah musuh yang harus enyah digantikan dengan syariat Islam atau dengan syariat-syariat agama yang lain dan simbol-simbol agama yang lain. Akibatnya jelas, Pancasila akan menjadi sasaran empuk. Gerakan Islam dan gerakan-gerakan yang mengatasnamakan agama lain pun akhirnya tetap jalan di tempat. Bongkar pasang ideologi negara tak pernah selesai, kembali jatuh ke belakang di saat negara yang masih belum merdeka yang sesungguhnya. Ketika posisi Pancasila sebagai ideologi negara terancam dan digembur oleh ideologi transnasional, baik sekuler maupun agama, lantas kemudian ada ikhtiar untuk menjaga Pancasila, maka dibuatlah HIP. Semua kaget, berbagai spekulasi mengemuka, berbagai tafsiran dikemukakan. Kita masih beruntung memiliki organisasi semacam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang kemudian ikut menyelamatkan ideologi Pancasila dari ancaman-ancaman tersebut. Sebagian mengatakan Pancasila tengah berada di tengah cengkeraman PKI. Sebagian lain juga mengatakan bahwa Pancasila tengah dicengkram oleh kaum liberalisme. Bagi saya, itu tidak begitu penting. Semua boleh beranggapan, semua boleh menafsirkan apa saja. Bisa jadi tafsiran itu benar, tapi di sisi yang lain bisa jadi salah. Atau sebagian benar, tapi di sisi yang lain juga sebagian salah. Ironis, Pancasila yang merupakan buah hikmah para ulama dan founding father kita, ini harus kita terlantarkan. Kita harus banyak belajar mengambil hikmah dari dua sosok para ulama di negara ini, yaitu Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Mereka adalah dua tokoh ulama sentral yang merelakan 7 kata sila pertama dihapus demi merawat dan menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa ini, agar bangsa ini tidak terpecah, agar bangsa ini ada konsensus dalam rangka untuk mencapai kemerdekaan, sekaligus nanti para generasi penerusnya bisa mengisi kemerdekaan dengan tetap menjalankan nilai-nilai Pancasila, hasil buah karya para ulama dan founding father negara ini. Saudara-saudaraku sekalian, saya tertarik terhadap pendapat dan analisa 3 tokoh nasional kita mengenai Pancasila sebagai ideologi yang memberi nuansa dan cara pandang yang terbuka. Kita ambil contoh seorang tokoh yang bernama Buya Shafi'i Ma'arif. Beliau memberikan catatan khusus betapa pentingnya membumikan ideologi Pancasila
di dalam kehidupan sehari-hari. Ikhtiar mengganti atau mencari ideologi alternatif sudahlah buang-buang waktu dan sangat berisiko besar bagi negara ini. Untuk mengatakan bahwa ideologi Pancasila di atas negara sebagai sesuatu hal pokok dan mendasar. Dalam perspektif negara paripurna, Yudi Latif menyebut ideologi Pancasila sebagai titik temu berbagai ideologi yang tumbuh berkembang di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Demikian juga Yudian Wahyudi juga tak kalah inovatif ketika menyebut bahwa ideologi Pancasila adalah sesuatu yang tidak harus selalu dipertentangkan dengan agama. Meski ada sebagian kecil kelompok minoritas yang mengatasnamakan mayoritas hendak mengubah Pancasila dengan ideologi agama. Sebuah ikhtiar yang pasti akan banyak mendapat perlawanan dari berbagai macam elemen bangsa ini. Pemikiran ketiga tokoh nasional tersebut tentang restorasi ideologi Pancasila sangat menarik untuk kita diskusikan di ruang publik. Dengan begitu, ideologi Pancasila akan hadir di ruang publik bukan semata ideologi negara yang elitis dan formalistik. Pancasila sebagai ideologi harus hadir di tengah kehidupan keseharian dan semua aspek sosialitasnya untuk memberikan corak dan memberikan karakter kebangsaan yang utuh bagi generasi yang akan datang. Koneksitas antara idealitas, realitas, dan fleksibilitas inilah yang memungkinkan Pancasila bisa tumbuh kuat dan relevan dengan semangat dan perubahan zaman. Realitas inilah yang harus terus diusahakan dan diperkuat dalam diskursus di dalam ruang-ruang publik. Sebagai ideologi, Pancasila juga bersifat relatif spekulatif. Kenapa? Bahwa Pancasila itu bebas nilai karena tergantung pada siapa yang menafsirkannya. Hal ini kadang juga bisa menjadi sebuah kelebihan, tapi di satu sisi juga bisa menjadi sebuah kelemahan. Dalam konstruk bangunan ideologisnya, Pancasila menyandang 4 dimensi kalau tidak salah kita menafsirkan. Yang pertama adalah dimensi idealitas, yang kedua adalah dimensi realitas, yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas, dan yang terakhir adalah dimensi relatif spekulatif. Maka keempat dimensi tersebut harusnya menjadi penguat dan penopang yang kokoh dan tidak boleh melemahkan satu sama yang lain. Restorasi ideologi Pancasila tentu akan terus tumbuh dan kuat bila keempat dimensi yang tersebut di atas berjalan beriringan, bukan saling menafikan, apalagi menghilangkan, sehingga tidak bersifat parsial. 4 dimensi itu mesti terus dirawat dan harus dikebumikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua sebenarnya patut bersyukur adanya peristiwa PKI yang itu mengingatkan kita sehingga menjadikan kita sadar bahwa Pancasila adalah Darul Ahdi wal Syahadah menurut kacamata Muhammadiyah atau menurut teman-teman Nahdlatul Ulama, bahwa Pancasila sudah bersifat final sebagai ideologi bangsa, sebagai falsafah bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa untuk memperkuat negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini, marilah kita semua kembali ke titik awal, memperbaharui niat awal kita terkait dengan berbangsa dan bernegara. Janganlah terus-menerus merawat konflik yang tidak berkesudahan karena perbedaan politik. Jangan terus-menerus merawat konflik karena ada bingkai-bingkai politik identitas. Jangan kacau balaukan negara Kesatuan Republik Indonesia karena perbedaan warna, karena perbedaan cara pandang. Mari kita bersama-sama meneguhkan hati, menata niat kita untuk merawat
ideologi Pancasila. Sahabatku sekalian, itulah beberapa catatan kita kali ini di dalam edisi Sinau Embongan. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita bersama. Ini menjadi refleksi bagi kita bersama untuk bersama-sama mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan tidak mempertentangkan Pancasila dengan norma-norma agama. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.